Sesosok jenazah anak perempuan yang ditemukan di aliran Sungai Musi, Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang pada Minggu kemarin, 11 Januari 2026 siang hari pemirsa, dipastikan merupakan korban hanyut asal Kabupaten Rejang Lebong. Jenazah tersebut diketahui adalah Iha berusia 8 tahun. Ia merupakan pelajar sekolah dasar yang dilaporkan hanyut sejak Jumat 9 Januari 2026 siang hari di kawasan BTN Kelurahan Airbang, Kecamatan Curug Tengah. Untuk informasi terkait berita ini, kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Wahyudi, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Rizky Wahyudi, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Terima kasih rekan Istina, dapat kami sampaikan bahwa semenjak kejadian pada Jumat siang di kawasan BTN Kelurahan Airbang Kecamatan Curug Tengah, pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga dibantu relawan serta warga setempat. Pencarian dilakukan mulai dari menelusuri lokasi awal korban hanyut hingga sampai ke Danau Suro Kabupaten Kepahyang, di mana pada hari ketiga pencarian atau hari kedua setelah korban dinyatakan hanyut, tepatnya pada Minggu siang, beredar kabar ada penemuan jenazah di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang, di mana ada seorang pemancing yang kebetulan menemukan ada mayat perempuan yang tersangkut di tumpukan sampah dan kayu-kayu. Mendapati informasi tersebut, tim langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan BPBD Kepahyang hingga akhirnya jenazah dievakuasi ke RSUD Kepahyang. Sesampainya di rumah sakit, dilakukan proses bersama dengan pihak keluarga hingga akhirnya benar dinyatakan jenazah tersebut adalah korban hanyut asal Rejang Lebong. Itu berdasarkan ciri-ciri dari yang disampaikan oleh pihak keluarga. Setelah itu jenazah langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulan hingga akhirnya sampai di rumah duka itu sekitar pukul 17.30 WIB. Selanjutnya jenazah langsung disemayamkan dan akhirnya dimakamkan di TPU Kelurahan Airbang pada malam harinya. Untuk diketahui sendiri, peristiwa hanyutnya bocah Malang tersebut terjadi pada Jumat siang. Saat itu korban bersama saudari kembarnya sedang pergi dari rumah menuju ke rumah temannya untuk kerja kelompok. Setelah itu mereka hendak pulang kembali ke rumah. Sayangnya karena cuaca saat itu sedang hujan deras, korban diduga tergelincir akibat terinjak sebuah batu hingga akhirnya terjatuh ke saluran air atau siring. Saudari kembarnya sempat berusaha memberikan pertolongan, namun karena derasnya air, ia hanya bisa berteriak mencari pertolongan. Kemudian melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya dan langsung dilakukan pencarian. Pencarian dilakukan sejak hari awal dia hanyut hingga akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu siang. Pada saat ditemukan sendiri, korban memang kondisinya tersangkut oleh kayu-kayu di mana jarak dari lokasi ataupun TKP awal kejadian dengan lokasi penemuan sangat jauh, yaitu sekitar 35 km lebih, atau jarak dari lokasi tempat perkiraan awal yakni di Danau Suro itu sekitar 15 km lebih, di mana jauhnya jarak tersebut dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk yang terjadi sejak hari pertama pencarian. Karena sejak hari pertama pencarian, hujan deras masih mengguyur wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya. Itu membuat debit air saluran air maupun sungai sangat tinggi. Bahkan sebelum kejadian ini sendiri cukup banyak bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat ini
jenazah korban sudah dimakamkan dan kondisi di rumah duka masih ramai oleh pelayat. Jadi begitulah Stina, laporan dari Kabupaten Jalbong. Kembali ke studio, terima kasih. Terima kasih informasi Anda rekan Rizky Wahyudi, wartawan Tribun Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Penemuan keluarga korban ini di luar dugaan kita. Kalau dibilang di luar tim nanti salah. Karena pada saat memang kejadian itu arus air itu sangat deras. Kita juga pada saat malam kedua itu kita sempat ngobrol sama Pak Ketua DPR sama Pak Bupati. Perkiraan kita sudah lepas, sudah lepas jauh sekali. Cuman karena kami berpikir kami masih mengikuti kearifan masyarakat yang ada di sekitar, masih memperkirakan bahwa jasad korban masih di sekitar lokasi. Makanya kami tetap memfokuskan pencarian kita itu ada di sekitar Danau Suro. Tapi ternyata pada saat kami mencoba melakukan titik duga, mengobok titik duga korban tersangkut, kami mendapat berita bahwa ditemukan satu jasad jenis kelamin itu perempuan itu di daerah Desa Tertik. Ya, Tertik. Jadi kurang lebih dari tempat kita itu jaraknya kalau diambil garis hampir 12 kiloan. Dari sini, Pak? Nah, dari tempat lokasi, dari tempat kami berada. Tapi kalau dari tempat TKP itu bisa menjadi hampir 30 kiloan. Itu di luar dugaan kita. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim yang solid, luar biasa yang membantu kami. Alhamdulillah korban bisa kami evakuasi dan kami jemput di rumah sakit Payang. Jadi sudah bisa dipastikan jasad yang ditemukan kemarin ini anak hanyut kemarin atau seperti apa nih Pak? Untuk korban itu kami dapat bisa pastikan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh keluarga. Itu ada dua ciri-ciri yang jelas. Pertama itu berupa anting-anting yang di belakang kupingnya itu kayak dipelintir gitu. Satu. Yang kedua di pelipis kanan itu ada tanda bawaan yang memang setelah kami cek di rumah sakit itu memang benar almarhum ini adalah orang ataupun jasad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.